Halo anak-anak, selamat pagi, salam Fransiskus PJB nih. Kembali lagi bersama Bu Elsa di pembelajaran hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semangat, luar biasa. Masih kurang semangat nih. Apa kabarnya hari ini? Baik, semangat, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa ya. Pastinya sudah mandi semua dan sudah siap untuk belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu Elsa mau mengajak anak-anak untuk berdoa. Maka dari itu, kita sikapnya yang baik, kita akan berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami akan belajar di sekolah. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih anak-anak sudah menggunakan sikap yang baik untuk berdoa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, Ibu Elsa mau mengajak anak-anak untuk gerak dan lagu. Jadi, anak-anak ikuti gerakan dan lagu yang Ibu Elsa nyanyikan. Pertama, aram tam sam, pukul kedua pahanya ya. Aram sam sam, aram sam sam, goi 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 goi, ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, goi 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 goi, ram sam sam, arabik arabik, goi 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 goi, ram sam sam, arabik arabik, goi 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 goi, ram sam sam. We can go fast. Aram sam sam, aram sam sam, goi 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 goi, ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, goi 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 goi, ram sam sam, arabik arabik, goi 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 goi, ram sam sam, arabik arabik, goi 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 goi, ram sam. Nah, itu dia gerakannya. Nanti kita akan ulang lagi ya. Nah, anak-anak, di hari ini kita akan belajar dengan tema air, udara, dan api. Subtemanya adalah udara dan api. Untuk topik kita hari ini, kita akan belajar mengenal apa itu api dan sifat-sifat dari api. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya, apakah anak-anak sudah pernah melihat yang namanya api? Yuk, siapa yang tahu angkat tangannya? Ya, coba disebutkan di mana bisa melihat api. Oke, di kompor. Di mana lagi? Di rokok. Di mana lagi? Di lilin. Oh, ada yang dibilang di lilin ulang tahun. Ya, benar sekali, itu yang biasa kita lihat api. Nah, sebenarnya apa sih itu api? Api
adalah panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Jadi apa aja sih benda yang bisa atau yang mudah terbakar? Itu seperti kertas, kemudian ada plastik, kayu, itu adalah benda-benda yang mudah terbakar. Jadi ketika dibakar menggunakan korek, dia akan mengeluarkan yang namanya api. Nah, kemudian ada sifat-sifat api. Ada 3 sifat api yang akan kita kenal hari ini. Yang pertama, api tidak tahan dengan yang namanya air. Nah, coba kita lihat di gambar di samping ini. Nah, itu adalah contoh ketika pemadam kebakaran sedang menyemprotkan selang air di rumah orang yang terbakar supaya padam apinya, makanya disiram oleh air. Yang kedua, api itu bersifat panas. Coba nanti ketika kita akan praktek, kita akan merasakan kalau api itu bisa menghasilkan panas. Nanti contohnya seperti ketika mama sedang memasak, itu kan menyalakan kompor, kemudian misalnya memasak air, airnya itu bisa mendidih, bisa panas, itu karena api. Nah, jadi api itu bersifat panas. Yang ketiga, api membutuhkan oksigen atau udara untuk menyala. Jadi kalau tidak ada udara, api tidak bisa menyala. Nanti kita akan praktek bersama ya tentang sifat-sifat api. Mau nggak anak-anak? Pasti mau ya. Cekidot, kita akan melihat dan mempraktekkan tentang sifat-sifat api. Let's go! Anak-anak, sekarang coba perhatikan di meja Bu Elsa ada apa ya? Yuk, siapa yang bisa sebutkan? Oke, ada air, ada korek api, ada lilin, dan ada gelas. Seperti yang Ibu Elsa katakan tadi, kita akan praktek untuk mengetahui sifat-sifat dari api. Sifat api yang pertama, api tidak tahan dengan air. Kita akan praktek, Ibu Elsa akan menyalakan lilinnya dengan korek. Kemudian seperti tadi yang Ibu Elsa katakan bahwa api tidak tahan dengan yang namanya air. Coba kita siram apinya, apakah mati? Wah, ternyata apinya benar-benar mati. Nah, itu dia sebabnya ketika terjadi kebakaran, datanglah pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air sehingga apinya menjadi padam atau mati. Anak-anak, sekarang kita akan mencari tahu tentang sifat api yang kedua, yaitu api bersifat panas. Nah, sekarang biasa akan menyalakan lilin kembali. Menggunakan lilin menggunakan korek, nah lilinnya sudah menyala. Nah, biasanya ketika hujan cuacanya menjadi dingin. Jadi orang-orang suka menghangatkan diri. Biasanya kalau menghangatkan diri itu dekat dengan api, tapi tidak boleh terlalu dekat karena bisa terbakar ya. Misalnya kalau anak-anak di rumah menyiapkan lilin, bisa letakkan tangannya seperti ini supaya kita bisa merasakan apa yang terjadi. Oh, ternyata ketika tangan kita dekat dengan api seperti ini, yang terjadi adalah hangat, tetapi kalau kelamaan akan menjadi panas. Itu dia sebabnya ketika mama di rumah masak air, itu airnya menjadi mendidih dan panas. Jadi sifat api itu adalah panas. Itu yang kedua. Untuk yang sifat api yang ketiga itu adalah api membutuhkan udara. Jadi kalau tidak ada udara, api tidak bisa menyala. Coba perhatikan baik-baik. Di sini ada gelas dan ada lilin yang sudah menyala. Ketika ditutup, udara di
dalam gelas ini menjadi tidak ada. Jadi ketika kita tutup, coba anak-anak perhatikan apa yang terjadi. Nah, lilinnya menjadi mati karena ketika ditutup tidak ada udara di dalam gelas sehingga api menjadi mati. Nah, itu dia tentang sifat-sifat dari api. Pasti sudah tahu kan? Oke, kemudian kegiatan yang selanjutnya kita akan belajar membuat kreasi api unggun. Ini dia contoh api unggunnya ya. Pasti sudah pernah melihat kan, biasanya kalau orang camping, orang berkemah itu biasanya membuat api unggun. Nah, yang seperti ini api unggunnya. Oke. Anak-anak, di kegiatan yang berikut ini kita akan belajar membuat kreasi api unggun. Nah, tadi sudah melihat kan bagaimana bentuk api unggun. Api unggun itu biasanya dipakai ketika orang camping, orang kemah di hutan. Tujuannya membuat api unggun itu adalah untuk menghangatkan tubuh dan menjadi sumber penerangan karena di hutan tidak ada listriknya. Makanya biasa orang membuat api unggun. Kemudian di sini Ibu Elsa sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada kertas HVS, anak-anak bisa menggunakan buku gambar. Kemudian ada lem, ada gunting, kemudian ada kertas origami warna coklat, lalu pewarna. Anak-anak bisa menggunakan pewarna makanan ya. Yang Ibu Elsa gunakan ini adalah pewarna yang digunakan untuk encer painting ya. Selanjutnya langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melipat menjadi dua bagian. Kertas origaminya kita lipat, kemudian kita gunting. Kita akan membuat batang kayu menggunakan kertas origami yang berwarna coklat. Nah, kita gunting. Setelah kita gunting menjadi dua bagian, kita bagi lagi biar membentuk seperti persegi empat. Nah, ini membentuk persegi empat. Kita gunting. Nah, yang lainnya juga kita gunting seperti itu. Nah, kita membuat kayu apinya dulu, harus ada kayunya. Kalau tidak ada kayunya tidak bisa deh apinya terbakar kan? Tirukan ya. Nah, setelah menjadi potongan persegi empat seperti ini, kemudian kita akan gulung dia, seperti tabung, seperti pipa kecil atau sedotan ini kan. Kemudian kita beri lem. Dia, lalu kita beri lem di sini juga, tempelkan dia. Kita tempelkan, nanti Ibu Elsa kasih tunjuk ya. Kita gulung.
anak-anak bebas untuk membuat batang kayunya sebanyak apa ya, tetapi harus pelan-pelan, rapi-rapi ya, sesuai kreasi anak-anak membuat bentuk batang kayu api unggunnya. Nah, nanti dia akan jadinya seperti ini dulu. Ini kita sudah susun kayunya, lalu kita akan membuat apinya. Nah, membuat apinya pakai apa? Menggunakan apa? Kita menggunakan pewarna. Jadi anak-anak bisa menggunakan jari-jari tangannya, atau bisa menggunakan cotton bud, atau bisa menggunakan pelepah pisah untuk membentuk pola apinya. Warna yang pertama kita gunakan adalah warna merah. Kita gosok pakai jari ya. Jarinya ditotol-totol. Nah, seperti ini. Ditotol-totol, digosok-gosokkan ya. Bisa sambil putih seperti ini. Nanti ditotol-totol di sini bentuk apinya. Nah, seperti ini bentuk api. Boleh bisa pakai 1 jari atau 2 jari dan 3 jari juga boleh. Nah, sudah hampir kelihatan bentuk apinya. Setelah warna merah, anak-anak bisa mencampurkan dengan warna kuning ya. Sekarang kita akan gunakan dengan warna kuning. Ini warna kuningnya. Ambil, tapi jangan di samping-sampingnya saja ya. Ini seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, cantik kan? Kita foto-fotonya warna kuning dan merah seperti api yang sedang membara. Kita bermain dengan warna. Jadi deh, ini dia kreasi api unggun. Nanti anak-anak bikinnya lebih baik lagi. Nah, sesuai kreasi anak-anak, boleh batang kayunya lebih banyak lagi, tidak apa-apa. Contohnya seperti ini ya. Tetapi boleh juga kita ganti batang kayunya dengan ranting-ranting pohon yang sudah jatuh di tanah. Itu kita bisa ambil, kalau ada di sekitar tempat kita letakkan di sini, kita lem dan kita beri pewarna. Oke, nah itu dia kegiatan belajar kita hari ini. Oke, tetap semangat ya. Nah, anak-anak, bagaimana tadi sudah menyelesaikan aktivitas belajar kita, yaitu melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat api dan membuat kreasi api unggun. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, Ibu Elsa mau mengulang kembali apa aja sih yang kita pelajari, apa aja sih yang kita dapat hari ini. Yuk, ada yang tahu nggak apa itu api? Yuk, masih ingat nggak? Karena tadi kan kita sudah praktek. Pasti tentunya anak-anak mengingat. Yuk, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Api adalah panas dan cahaya yang dihasilkan yang berasal dari benda yang terbakar. Ada apa saja benda yang terbakar, yang mudah terbakar? Ada kertas, ada plastik, dan ada kayu. Itu benda-benda yang mudah sekali untuk terbakar. Nah, kemudian ada 3 sifat api yang kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama, api tidak tahan dengan air. Yang kedua, api itu bersifat panas. Dan yang ketiga, api memerlukan udara untuk menyala. Nah, itu dia tentang apa itu api dan sifat-sifat api. Kemudian aktivitas belajar apa saja ya yang kita lakukan hari ini? Yuk, ada yang ingat? Ya, benar sekali.
Tadi kita sudah praktek tentang sifat-sifat api, kita sudah melakukan percobaan sederhana membuktikan apakah benar yang kata Bu Elsa ada 3 sifat api. Ternyata benar kan? Dan kemudian kita melakukan membuat kreasi api unggun dari kertas origami dan menggunakan pewarna makanan. Wah, seru sekali. Kemudian untuk anak-anak harus perlu diperhatikan dan perlu diingat, hati-hati menggunakan api atau hati-hati bila dekat dengan api, karena api mudah terbakar, mudah membesar dia kalau kita bermain-main dengan api. Sungguh berbahaya ya. Api bisa baik dengan kita apabila kita menggunakannya dengan baik juga. Tetapi kalau kita sembarangan menggunakannya, main-main dengan api akan mencelakakan diri kita atau bahkan mencelakakan orang lain. Nah, itu dia pembelajaran kita tentang api. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, kita mau berdoa sesudah belajar, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah dibimbing, sudah diberkati sehingga kita dapat belajar dengan baik. Yuk, sikat tangannya, kita akan berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami telah selesai belajar. Semoga kami dapat semakin pandai. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan pernah bosan untuk belajar. Bye-bye, sampai jumpa. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Gelang sepatu gelang.